tanggal 29 bulan 8. Terus katanya kan kalau misalkan finish itu bisa di dipercepat selama 42 hari itu kan ya. Terus? Nah, terus tapi majikanku itu majikanku mau ngeluarin aku tanggal 10 bulan depan gitu loh. Terus? Tanggal 10 bulan depan karena mereka itu kan anaknya ada kayak summer gitu, kayak summer ke nggak tahu Amerika atau Kanada gitu loh selama 2 minggu. Terus mereka itu mbakku sama pakku itu ikut gitu, jadi di rumah itu nggak ada orang, jadi mereka daripada jajannya sendirian di rumah gitu, jadi dipercepat gitu keluarnya gitu. Nah tapi kan tanggal 10 itu aku finishnya kurang 9 hari. Kalau mungkin tanggal 19 itu dipercepat mungkin udah kehitung finish gitu, tapi kan ini masih tanggal 10 gitu Miss, kurang gitu. Terus kemarin majikanku bilang nggak apa-apa, nanti aku kasih kamu surat finish gitu. Tapi kan surat finish itu kan nggak sembarangan gitu kan alasannya, kecuali misalkan kayak mungkin majikan meninggal atau mungkin pindah ke luar negeri atau mungkin apa gitu kan ya. Terus kemarin aku sempat tanya agenku juga, maksudnya itu gimana, itu bisa nggak kalau misalkan kayak gitu. Terus agenku bilang ya nggak bisa, itu finishnya kan kurang 9 hari loh, sebenarnya cuma sebentar gitu. Jadi ada nggak solusi, maksudnya buat apa, minta surat atau gimana biar finish gitu, karena aku kerja di majikan ini juga bertahan gitu loh selama 2 tahun. Gimana caranya buat bisa finish gitu maksudnya. Karena yang aku kerja yang kemarin itu aku cuma 14 bulan karena majikan itu udah nggak ngambil pembantu gitu. Jadi kan maksudnya aku disuruh cari majikan lain gitu, terus dapat yang ini gitu. Terus di majikan ini walaupun majikannya kayak gimana ya, aku bertahan gitu, maksudnya aku pengen finish gitu, reportnya baik gitu loh. Tapi ini kurang 1 mingguan disuruh keluar gitu. Ada nggak solusi gitu, maksudnya biar finish gitu, maksudnya biar keluar surat finish gitu. Nggak ada solusinya Mbak, nggak ada solusinya. Nggak ada solusi ya. Iya, karena majikan, jangankan kamu yang baru 2 tahun, yang ikut 10 tahun aja kurang 1 hari, 42 hari pun nggak dikatakan finish Mbak. Apalagi kamu kurang 9 hari dan kamu masih 2 tahun. Jadi ya jangan terlalu banyak berharap. Ya kamu tetap di intermediate. Jadi solusinya cuma itu, ya nggak apa-apa, pulang Indonesia loh. Pulang Indonesia kan nggak ada masalah, pulang Indonesia. Kan sekalian liburan, bisa pulang kampung halaman. Lagian cari majikan di tempatnya Koko kan nggak usah bayar. Ya mulai sekarang cari majikan di tempatnya Koko loh. Gitu ya. Solusinya ya cari Koko lah. Kamu nggak kepingin keluar uang ya cari majikan di tempatnya Koko, selesai. Karena nggak bisa. Tapi lah kamu balik ke agenmu lagi, saya nggak tahu agen lain tuh bayar apa enggak. Karena saya dengar dari orang lain tuh selalu kalau potongan sudah selesai, kalau ikut agen lain tuh masih bayar lagi 3.000. Itu yang saya nggak paham. Padahal sebenarnya kan pembantu sudah nggak perlu bayar, cuma 10% saja. Iya. Dan kalian nunggu visa di Mako, tunggu visa di Mako itu biaya sendiri loh. Sendiri loh. Iya itu. Sementara masih bayar agenmu 3.000 plus kamu ke Mako biaya sendiri kurang lebih 6.000. Kenapa sama-sama ada waktu nggak pulang Indonesia saja? Makanya aku tanya di sini gitu, kayaknya aku juga nggak mau. Ya maksudnya bukan aku ngejelekin siapa lah ya, cuma kayaknya yang punyaku ini juga kayak kurang gimana. Jadi ya udah pulang Indonesia saja. Gitu. Mungkin saja dia sudah cari pembantu baru. Sudah. Ya nggak bisa kamu difinishkan. Iya, sudah. Dengan alasan apapun nggak akan difinishkan kamu itu. Ya kamu itu interminate, suka-suka majikan dok. Kurang 1 hari aja nggak bisa difinishkan. Tapi memang dari sekolahan itu sih aku tahu sih, memang jadwalnya memang pas kebetulan gitu loh maksudnya. Jadi mau tanpa gitu. Dok, apapun alasannya pada kenyataan kamu tuh dibuang, jangan menghibur dirimu sendiri. Paham? Kamu yakin dia pergi? Aku nggak tahu. Kamu juga nggak tahu. Iya.
Hah? Jangan menghibur dirimu sendiri. Udah, sadar diri. Majikan nggak mau kamu pergi, selesai. Iya. Iya. Jangan berikan alasan pada dirimu sendiri. Oh iya, ya mau papa lah karena kebetulan sama anaknya ini. Iya sih. Mungkin gini, mungkin aku pikiranku itu nggak mau jelek sama orang, jadi pikirannya itu kayak gitu. Bukan Dok, sebentar. Beda. Berpikiran jelek sama orang dengan pura-pura menghibur diri sendiri. Itu namanya bodoh sayang. Sudah tahu ditipu dia bilang, oh ini ikhlaskan saja, ini rezeki. Ya bener. Tapi kamu harus sadar diri, kamu harus move on. Iya. Lah kamu sadar diri tapi kamu move on ya percuma kamu ngomong. Iya. Ngerti nggak? Iya, biasa. Jadi intinya kamu gak diharap yo wes. Selesai. Iya. Bener nggak? Iya. Udah move on, wes selesai. Cari majikan di tempatnya Koko, selesai. Oke, ya udahlah nih, nanti kalau ada itu aku libur ke Thomas aja gitu. Jadi berarti kedepannya nih cari majikan yang lebih baik lagi, yang harus nerimo lagi. Ya di awal majikan yang bisa bertahan lama itu biasanya majikannya yang ruwet dan dia tidak bisa mencari penggantimu. Dia kadang-kadang lucu gitu, maksudnya nggak ada kesalahan, nggak ada apa, kayak gimana orangnya. Dok, di Hongkong itu menurutmu tidak salah, menurutmu itu hal kecil, tapi menurut majikan itu hal besar. Iya. Dan kalian selalu berpikir bahwa sebenarnya nggak ada apa-apa sih, tapi majikan pikirannya kebanteran sayang. Kayak kamu kepo, sebenarnya nggak masalah besar, enggak. Bagi kita kita kan ngibah aja, Miss Yuni betino ngibah, iya. Tapi terasa akan jadi kepo, ngerti nggak? Dan orang sini ini nggak peduli kamu itu maksudnya apa, tapi kalau kamu kepo, masalah kecil menjadi besar. Paham nggak? Kerja baik. Tapi kadang-kadang kita itu sok ngatur majikan, sok ngatur anak majikan, sok menanyakan. Kita khawatir. Kita itu khawatir, tapi akan dirasakan lehe pakwa. Iya. Paham nggak sayang? Iya. Jadi paham. itulah keadaannya di Hongkong. Intinya adalah majikan sudah nggak mau kamu. Jangan cari tahu kenapa. Udah, sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Kita cinta di atas kontrak. Kontrak dipotong. Bye cinta. Iya. Ya. Karena mungkin juga majikan juga rada-rada dendam juga sih, karena kemarin kan tanya kamu mau nambah enggak gitu. Wes, gak usah, jangan menghibur diri sendiri. Selesai, tutup. Bye. Ngerti? Terima kasih Miss. Ya. Ulang, bye-bye. Terima kasih, bye-bye. Teman-teman, itu benar jika kamu ingin menghibur dirimu sendiri. Itu tidak salah jika kamu ingin mengatakan bahwa semua baik-baik saja. Tapi jangan terlena atas hiburan diri sendiri. Cepet sadar bahwa majikan itu sak perlu ae. Kowe ra dibutuhkan yo wis to. Ngali yo. Kok jek ngewengkel menghibur diri sendiri semuanya baik-baik saja. Betul nggak? Udah pergi, selesai. Kamu ngapain mikirin anak majikan, mikirin majikan, mikirnya kucingnya majikan? Hei, mereka nggak mikirin kamu. Majikan nggak mikirin kamu, teman-teman. Apakah salah mikirin majikan, Miss? Enggak salah, bener. Miss, apakah salah mikirin majikan? Enggak salah, bener. Tapi menjadi sangat lucu saat majikan mengatakan le pakwa, mkuan lesi. Leman kemdo ye cuma le bingo. Wah, le wisam tonga pangyao. Ngerti? Kamu akan terluka saat kata-kata itu keluar dari majikanmu. Mau kemdo sila. Hai fang kong cuma kemdo je. Bener nggak? Udah, jangan berpikir terlalu jauh. Dia tidak mencintaimu kok. Tinggalkan mencari orang yang mencintaimu. Di situ kamu nggak dihargai, ya udah pergi yo. Jangan explain terlalu banyak tentang dirimu sendiri. Bener nggak sih? Saya cuman bingung saja. Pakwa apa, Miss? Pakwa itu kepo. Pakwa itu kepo. Bukan K-pop ya, kepo. Jadi karena aku baru tahu sifat orang Hongkong kayak gitu, Miss. Iya. Jadi
Karena itulah saya ingin kalian sadar, jangan sampai sok culture merasa bahwa kita sudah baik. Kenapa orang lain tidak baik sih? Yang dikepoin apa? Mungkin kita ngerasa enggak, Mbak. Kita ngerasa enggak. Sing sang le je pinto sing sang ke tim fan ya. Itu kepedulian menurut kalian. Tapi bagi mereka adalah kepo. Karena belum tentu istrinya itu tahu. Istrinya itu tahu. Belum tentu anaknya tahu bapaknya pulang jam berapa. Kenapa kamu sebagai pembantunya harus menanyakan? Ngerti ya? Itulah yang dia maksud dengan kepo. Jadi orang mau kemana di sini tuh gak ada basa-basinya, nggak perlu explanation, lah bahasa Inggrisnya itu. Jadi di sini tuh nggak perlu menjelaskan. Anak saya keluar itu saya nggak nanya Mbak dia mau kemana, kecuali dia yang ngomong. Karena saya tahu bahwa ada yang harus dia jelaskan pada saya, ada yang tidak perlu dijelaskan ke saya. Jadi versi majikan dan versi kita itu beda, Mbak. Menurut kita perhatian. Sing sang leke tim fan la, yuko leke tim fan la, awi cumpe sik fan bele ya. Dadaya leke tim jut mun hawa. Kamu nanyain, Dadaya kamu jam berapa keluar rumah? Maksud kamu benar. Jadi kamu ingin menyiapkan segalanya. Maksud kamu benar. Tapi bagi mereka, liman ojo mat ya. Mungkin lesi, oke tim fan lah, mungkin lesi. Wah, jadi jatuhnya kepo. Paham nggak maksud saya? Kalian pasti berpikir apa sih dikepoin dari majikan? Jadi kalian nanya mau kemana, jam berapa pulang. Itu mereka yang ngasih tahu kita. Cece ya, aku mau keluar malam ini aku nggak makan. Nah, itu baru dia yang akan ngomong sama kita. Paham ya? Jadi kalian itu nggak perlu menanyakan. Jadi sangat beda tipis peduli dengan kepo. Menurut saya, kalau di Indonesia kita akan nanyain, atenin dilek di rumah sakit Bayu, rumah sakit di dek kono, baik dek kono kilo warang lo. Terus piye sapa sih nunggoi? Nah, itu wajar ya kalau di kampung ya. Kalau di kota, mereka keluar masuk rumah sakit, mereka mau opname, mereka mau melahirkan, itu ke tetangga nggak tahu, keluarga juga nggak tahu. Ya tetangga nggak tahu. Karena itu saya selalu bilang, kecuali majikan memberitahu kita, ya udah, suka-suka majikan gitu loh. Ya, majikanku nggak suka ditanya-tanya, kalau suka tak tanya gituan, tak tanya gituan. Iya nggak suka Mbak, orang Hongkong nggak suka. Keluarga saya juga nggak suka. Iya ini Mbak Miftahul Jannah bener. Bahkan mau jalan-jalan dia yang ngasih tahu saya. Ini bener. Jadi mereka Cece ya, mungkin nanti aku jam 9 keluar ya sama bapak mau shopping. Nah, nggak apa. Oh hai Dadai, iya Dadai. Jadi nggak perlu kamu yang datang menanyakan. Hah, sing sanga? Kamu lo barusan pulang, sudah keluar lagi ya sing sanga? Hah? Kamu nggak capek ya sing sanga? Saya tuh pernah dengar kayak gitu Mbak. Sing sanga beli baju, dadanya beli baju. Hah, dadaya? 你晒晒錢嘅，嗰啲衫都未着啊！呢個衫都未着嚇，太太愛咗嚇，姐姐啊，我請你啊，幫手啊，aku ambil kamu untuk membantu, bukan untuk mengatur saya. Saya itu ambil pembantu bukan mencari ibu mertua saya. Lele ibu mertua kan ngatur-ngatur wajar. Betul, nggak perlu banyak ngomong dengan majikan Mbak, nggak perlu, seperlunya aja. Nggak penting. 你做嘢㗎，好緊要你做嘢㗎。你唔使知太太係做乜嘢啊，先生係邊度啊？ Dia nyuruh kamu kemana? Ya udah. Dia nyuruh kamu apa? Ya udah lakoni aja. Misalnya seakan-akan kita nggak ada rasa dong, kita seperti robot. Terus, kamu pingin peduli sama mereka. Terus kamu nanyain, hi anaknya sudah umur 35 nggak rabi-rabi, ngono. Soalnya ada loh Mbak, orang Indonesia itu nanya gitu. Bener, ada.
Wis kerja, lek nggak diberitahu ya udah. Intinya adalah yang bisa kamu tanyakan tentang pekerjaan saja. Ini kenyataan. Kamu bisa hilang pekerjaan gara-gara kepo. Saya sebagai agent, Mbak. Dan saya sudah mendengarkan begitu banyak cerita dari majikan. Saya juga mendengarkan banyak cerita dari kalian. Karena itu Miss Yuni selalu mengambil sisi baiknya. Miss Yuni tidak menghakimi. Jadi kalau kalian bilang, Miss Yuni selalu menghakimi TKW, dia tidak pernah tahu bagaimana rasanya TKW tertekan. Mbak, kamu boleh tertekan, tapi kamu nggak boleh kepo. Ya, sementing kerja silent, betul. Punya uang, digaji, waktunya libur ambiar. Terus ojo ngerasani majikan di depan teman-temanmu. Kenapa? Karena saat kamu bercerita, kamu nggak tahu bahwa sing mau ceritane kuwi mau mungkin pembantune adike, apa pembantune ponakane majikan. Akhirnya sama pembantunya disampaikan sama majikan, majikan disampaikan sama majikan. Akhirnya kowe yo dipecat. Wes to lah. Kowe lek kepingin ngrasani majikanmu telepon omakmu. Wes. Telepon wong Indonesia. Wong Indonesia nggak akan tahu kita ngomong apa. Paham ya teman-teman ya? Jadi kalau kalian pingin selamat, ya wes jogo cangkemmu. Ikan tidak selamat karena tidak menjaga mulutnya. Kok iso Miss? Lah dipancing wong cangkemnya apa gak pas langsung dipancing citoke. Bener gak? Ikan mulutnya tidak berhati-hati, kuwi kena pancing cangkeme, Mbak. Congore iki mau dipancing karo wong. Iya pernah, jepat lah akhirnya. Digoreng karo wong. Iya pernah. Jadi ikan tidak berhati-hati itu bisa membunuh dirinya sendiri. Apa meneh menungso? Menungso iki sing paling diwedeni apa? Iki lho. Cucuk iki lho. Cucuk iki lek gak hati-hati mbledos iki. Ya, cucuk lek gak hati-hati mbledos wae. Ya ono sing telepon meneh sapa meneh iki? Oh, wis mati pateni. Jadi jika kalian tidak berhati-hati, landepe cangkemmu iku mau tidak berukuran. Wis, tidak berukuran bahasane gawana seno, tidak berukuran. Jadi ya itu berhati-hati dengan mulutmu. Saiki ora megor iki cucuk iki tok. Tangan iki juga bahaya sekarang. Komen-komen gone wonge tersinggung dilaporno polisi, ambiar we. Ya. Biyen ngrasani gak apa saiki tanganmu, lisanmu tidak kamu jaga. Lisanmu tidak kamu jaga. Lisanmu, tanganmu. Tombak cucukamu ramu jogo. Iki tombak cucukan iki bisa menyelamatkan orang, tapi tombak cucukan iki iso menghancurkan orang. Hati-hati.